Orang-orang biasanya ngata-ngatain atau ngomongin bocil grafis atau bocil visual. Kalau ngomongin anime, orang selalu beranggapan juga selama ceritanya bagus, ya visual itu nomor 2. Yang dimana menurutku itu agak dongo. Bocil pemuja cerita ini biasanya selalu debat dengan bocil pemuja visual atau bocil pemuja grafik. Secara pribadi, kalau ditanya secara pribadi aku dukung yang mana, aku bakal dukung dulu. Aku selalu berpikir kalau anime itu yang penting adalah ceritanya. Cerita itu nomor 1, visual itu nomor 2. Karena selama ini kebetulan aku cuma nontonin anime yang kebetulan cerita dan visualnya bagus, atau setidaknya visualnya decent untuk dilihat. Tapi kalau mau dipikirkan matang-matang dengan kepala dingin tentunya, dua-duanya itu penting. Tapi prioritas itu sudah pasti ada. Dari prioritas utama, menurutku yang paling penting adalah visual. Aku bakal kasih contoh yang dekat biar kau paham. Contohnya itu ada anime Kaminaki. Anime itu secara cerita premisnya cukup bagus. Premisnya tentang apa yang terjadi jika Tuhan atau kepercayaan itu sudah mati. Apakah manusia akan menyembah dosa, kayak misalnya menyembah hawa nafsu atau apalah itu? Apakah mereka nantinya akan hidup tenang tanpa kepercayaan dan ketuhanan? Itu konsep dari anime mereka dan premisnya sangat-sangat menarik. Bahkan ceritanya bisa dipakai sebagai bahan diskusi dan bisa dipakai buat mikir dan ya buat bicaraan di tongkrongan lah. Tapi yang bikin orang nggak bisa serius menanggapi anime itu adalah animasinya jelek banget. Jeleknya tuh jelek banget, kayak ini anime seharusnya belum siap tayang tapi dipaksakan buat tayang. Aku bakal kasih contoh anime lagi yang ceritanya biasa aja tapi visualnya bagus banget. Contohnya cukup dekat dengan kita semua dan contohnya adalah Kimetsu no Yaiba. Apakah anime ini punya cerita yang cukup deep? Ya enggak bujang, anime ini nggak ada deepnya sama sekali. Tapi apakah banyak orang yang suka dengan Kimetsu no Yaiba? Aku berani yakin kalau banyak orang yang suka dengan Kimetsu no Yaiba. Bahkan streamer dongo kayak Alfahri aja suka sama animenya gitu loh. Pertanyaannya adalah kenapa sih aku nggak bawa topik ini buat bahan diskusi kita semua? Atau kenapa sih aku bikin video pembahasannya masalah visual atau cerita duluan? Karena sebenarnya aku cukup resah gitu. Jadi pada dasarnya ada banyak bocil dongo yang mentingin cerita doang. Ini menurutku disrespect, men. Ini disrespect sama orang yang menilai anime dari visual. Jadi gini Bujang, aku bakal kasih beberapa faktos dan riset. Kalian pasti pernah dengar dengan tipe belajar manusia. Tipe belajar ya, bukan tipe-tipe blank punyanya Dika. Tapi ini tentang bagaimana cara manusia bisa mencerna suatu informasi secara optimal. Entah itu materi, entah itu informasi atau cerita secara optimal. Beberapa caranya di antara lain adalah ada visual, ada auditory, sama kinestetik. Dan masing-masing itu berbeda. Ya jelas lah, dari namanya juga beda. Simpelnya kayak gini, visual itu ngeliatin, auditory itu ngedengerin, dan kinestetik itu lewat gerakan. Bagian menerima informasi dengan kinestetik bukan berarti ngomongin orang yang niruin gaya anime, karena itu menurutku agak dongo. Atau gerakan-gerakan di anime, nggak ada lah manusia yang mencoba kayak gitu. Kalaupun ada manusia yang mencoba meniruin gaya anime di dunia nyata, itu ya norak aja gitu. Kalau ke event kerjaannya menyendiri karena nggak punya teman atau nggak punya circle, terus ngerasa menjadi keren hanya karena dirinya menjadi misterius dan dia pendiam. Nggak gitu Bujang cara kerjanya dunia itu. Kok nggak kelihatan keren, itu kok kelihatan kayak freak, tau nggak? Sorry agak melenceng, tapi gini, intinya manusia itu belajar dengan 3 hal. Ada visual, auditory, sama kinestetik. Kalau misalnya 3 hal ini sudah terpenuhi, maka manusia akan mudah untuk memahami sesuatu. Umumnya seperti itu. Kalau kalian ngedengar ceritanya doang dan visualnya jelek, maka pesan yang akan disampaikan atau informasi yang akan masuk ke kepala kalian itu bisa aja nggak sampai, atau nggak bisa diserap, atau nggak bisa diolah dengan optimal. Tapi kalau visualnya bagus terus ceritanya jelek, kalian mungkin masih bisa menangkap isi dan pesan dari animenya. Wah, kok gitu bang? Kok visual bisa lebih menang bang? Ya iya, visual di anime itu bukan cuma nunjukin visual doang, tapi mereka juga nunjukin bagaimana karakternya bergerak. Jadi di sini masuknya kinestetik juga. Karena ya gambar di anime itu bergerak. Ya kalau nggak bergerak namanya komik. Animator itu menggambarkan ekspresi wajah untuk menggambarkan bagaimana perasaan si karakter. Mereka bisa bikin gerakan action yang intens supaya mereka bisa menggambarkan keadaan yang intens atau tegang. Jadi kalau kita ngomongin visual di anime, kita nggak cuma bicara tentang satu metode penyerapan, tapi kita bisa dapat 2. Ya ibaratnya kayak sekali lempar kena 2 burung. Terus pertanyaan berikutnya adalah seberapa penting sih emangnya visual buat anime? Jawabannya ya penting banget. Tanpa mengeluarkan satu patah kata apapun, visual itu bisa menceritakan banyak hal. Contohnya gimana? Oke, contoh yang cukup dekat, Oshinoko. Dengan visual, mereka bisa mempertegas statement mereka dengan cara membuktikan kalau Kana itu bisa menangis dalam waktu 10 detik. Karena ya Kana Arima itu dijuluki gadis yang bisa nangis dalam 10 detik. Tapi jelas itu juga ada pengaruh
audio dari musik. Tapi kalian paham kan maksudku? Visual itu bisa menceritakan banyak hal. Visual di anime itu bukan cuma gambar statis, tapi ada ekspresi, ada gerakan atau gestur. Ya kalian bisa ngeliat ekspresi malu-malu atau ekspresi sedih, ekspresi marah di anime. Pokoknya ada banyak, dan itu masuknya juga bagian ke kinestetik. Sekarang gini deh, coba pikir lagi. Kira-kira kenapa orang advertisement, orang-orang yang ngerjakan iklan, itu dibayar mahal buat ngurusin visual? Dan sekarang aku tahu, kau sekarang ngurusin visual dan kau mempertanyakan kenapa ini gambarnya putih sendiri, iya kan? Enggak sih, aku nggak yakin, tapi kayaknya ya pasti ada aja yang mempertanyakan kenapa dan itu gambar apa. Dan kalau mau dipikir matang-matang dengan kepala dingin, sebenarnya orang-orang animator atau keyframe atau storyboard, mereka berusaha keras untuk menghidupkan imajinasi penonton supaya penonton nanti bisa ketemu dengan ekspektasinya. Aku di sini nggak pernah ngomong kalau cerita itu nggak penting, tapi menurutku agak nggak adil ketika ada animasi yang bagus itu didiskredit atau nggak dihormati dan ujung-ujungnya nanti direndahkan hanya karena ceritanya nggak bagus-bagus amat. Ya maksudku gini loh Bujang, ketika ada animasi bagus bisa mengangkat cerita yang jelek atau cerita yang biasa aja, kenapa nggak dikasih kredit dengan baik gitu loh? Kenapa nggak dipuji aja? Ya nggak wajib sih muji, cuma ya kenapa nggak dikasih kredit aja? Masuk akal nggak kira-kira? Mungkin nggak bakal masuk akal bagi orang yang dongo, tapi coba mikir dah, ketika cerita yang biasa aja tiba-tiba jadi bagus gara-gara visual, otomatis grafik atau visual tadi itu ya mau nggak mau harus dipuji meskipun ceritanya biasa aja. Contohnya ya Kimetsu no Yaiba. Ya itulah dia pemikiranku tentang visual dan cerita. Menurutku ya prioritas pertama itu ya visual. Kenapa visual? Karena kalau mentingin cerita mereka dari awal bikin aja like novel, bikin aja komik pun ada visualnya. Ya kenapa nggak bikin audiobook sekalian gitu loh? Kalian bisa komentar atau diskusi di bawah, nanti kalau ada waktu bakal dijawabin atau bakal ku jawabin. Ya udahlah ya itu dulu. Aku admin Yami, stay clean and sound.